إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jamaah salat Jumat Masjid At-Tin yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa Ala. Jika kita bayangkan kiblat kita semua yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram di kota Mekah, ada orang yang datang lalu merebut kiswah tersebut, merobek kiswahnya, menghancurkan bangunannya, membakarnya. Apa kira-kira reaksi akan keluar dari diri kita? Pasti semua kita akan marah. Pasti semua kita akan mengatakan orang ini keterlaluan. Dia berani menghancurkan Ka'bah. Dia berani membakar Ka'bah. Dia berani melenyapkan Ka'bah. Kita semua pasti akan marah sebagai kaum muslimin. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu apakah hal itu kejadian atau tidak, wallahu a'lam. Kita tidak berharap itu. Namun yang lebih parah daripada itu telah terjadi. Yang lebih parah daripada lenyapnya Ka'bah pun telah terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma atyabuki wa atyabu rihaki, ma a'zamuki wa ma a'zamu hurmataki, walladhi nafsun Muhammadun biyadihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, lalu Nabi memandang Ka'bah dan mengatakan, sungguh mulia Ka'bah, sungguh indah aroma dan pemandangan Ka'bah, sungguh agung Ka'bah ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah, keagungannya Ka'bah, kemuliaannya Ka'bah tidak lebih mulia daripada seorang mukmin. Malihi wa dami, hartanya dan darahnya, wa annadhunna bihi illa khairan, dan tidak boleh seseorang berprasangka kepada seorang muslim kecuali prasangka yang baik. Ka'bah yang segitu mulianya jamaah rahimakumullah, itu tidak lebih muda atau tidak lebih mulia di hadapan Allah dibanding seorang mukmin. Hartanya seorang mukmin di hadapan Allah itu lebih sakral dibanding Ka'bah. Darahnya seorang mukmin di hadapan Allah itu lebih sakral dibanding Ka'bah. Tapi apa yang kita lihat? Kalau setiap hari kita melihat berita kriminalitas, maka kita akan melihat pembunuhan di sana dan di sini. Muslim bunuh muslim, tetangga bunuh tetangganya, pacar bunuh pacarnya, sahabat bunuh sahabatnya, kakak bunuh adiknya. Ini terjadi. Dan itu mengatakan la ilaha illallah, yang itu pun mengatakan la ilaha illallah, yang itu salat, yang itu juga salat.
Yang satu Islam, yang itu pun Islam. Namun murahnya darah kaum muslimin, murahnya nyawa kaum muslimin, padahal kemuliaan Ka'bah sekalipun tidak mampu menyaingi kemuliaan darah dan nyawa kaum muslimin. Ayuhal ikhwah, permasalahan darah atau nyawa itu permasalahan yang sangat besar di sisi Allah. Permasalahan ini akan menjadi permasalahan pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala adili di akhirat nanti. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuqda yawmal qiyamatu fid dima. Kasus pertama yang akan masuk di hadapan Allah itu masalah darah, masalah nyawa. Itu yang paling pertama. Mestinya kita memahami, kalau ini dijadikan yang pertama, kasus pertama yang datang di hadapan Allah, pasti ini adalah kasus yang paling terbesar dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram, a'azakumullah. Ayat dalam surat An-Nisa ayat 93 memberikan kepada kita besarnya membunuh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dia mau bunuh. Urusan sengketa tanah dia mau bunuh. Urusan parkiran aja dia mau bunuh. Urusan WhatsApp nggak dibalas semua dibunuh. Semuanya bunuh. Siapa yang berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka Allah akan berikan balasan kepadanya jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya. Wa la'ana, Allah akan laknat. Wa adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang begitu pedih baginya. Antum tidak akan temukan ada ancaman yang lebih parah daripada ancaman pembunuhan di dalam Al-Qur'an. Ini ancaman berat. Makanya ayuhal ikhwatal kiram, a'azakumullah, menyedihkan saat kita mendengar kabar seorang muslim dibunuh oleh orang muslim yang lain. Entah dengan berbagai macam latar belakang, sampai hal-hal sepele pun menjadi alasan untuk menumpahkan nyawa seseorang atau darah seseorang. Padahal ayuhal ikhwah, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menjadi pelajaran besar bagi kita untuk mengetahui bagaimana mahalnya darah seseorang. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang mulia, Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Miqdad mengatakan kepada Rasul, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayf. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku nih, Miqdad, seorang sahabat yang ikut perang Badar, saya berperang dengan seorang kafir, lalu orang kafir ini memutuskan salah satu tangan saya. Pada saat saya ingin balas memutuskan tangannya atau membunuhnya, ia bersembunyi di belakang pohon. Saat orang kafir itu bersembunyi di belakang pohon, dia mengatakan, aslamtu lillah, tunggu Miqdad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Apa kata Miqdad? Aqtuluhu ya Rasulullah, boleh enggak saya masih bunuh orang ini ya Rasulullah, walaupun dia telah mengatakan la ilaha illallah? Kalau pikiran kita, orang ini mengatakan la ilaha illallah ya karena takut dengan pedangnya Miqdad. Tapi apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, la taqtuluh, enggak boleh dibunuh. Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, orang ini telah memutuskan salah satu tanganku, la taqtuluh, enggak boleh dibunuh karena dia telah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu bunuh dia wahai Miqdad, maka kamu seperti dia dan dia sepertimu, yakni darahmu yang halal, darah dia tetap haram. Lihat jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan ini, atau apa yang dilakukan oleh orang yang telah memutuskan tangannya Miqdad ini, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah haji, belum pernah zakat, belum. Boleh dibunuh? Tidak boleh. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, haruma maluhu wa damuh, maka terharamkan darahnya ditumpahkan, terharamkan hartanya ditumpahkan, illa bil haq, kecuali dengan kebenaran yang dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ayuhal ikhwah, saat Rasul alaihi salatu wassalam mengirim beberapa kelompok tentara untuk berperang di satu tempat, lalu perang itu berjalan di sana, Rasul SAW tidak ikut serta.
saat Rasul SAW tidak ikut serta dan peperangan ini berjalan, ada satu orang kafir yang begitu hebat dalam berperang, membunuh banyak dari kalangan para sahabat Nabi, melukai banyak para sahabat Nabi, sampai di antara salah satu sahabat Nabi ini, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia selalu melihat gerak-gerik si kafir ini, si orang yang pandai berperang ini. Usamah mau tunggu, kapan dia lengah, saya akan balas. Sampai akhirnya Usamah mendapatkan momen di mana orang itu lengah, yang telah membunuh para sahabat itu lengah. Begitu lengah si Usamah ini menjatuhkan orang tersebut, pada saat Usamah ingin membunuhnya dalam peperangan tersebut, ternyata orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia syahadat, jemaah, syahadat. Namun Usamah menganggap bahwa syahadatnya ini bukan murni karena Allah. Syahadat yang dikeluarkan orang ini karena pedang yang ada di hadapannya, maka tetap dibunuh oleh Usamah. Sampai kasus ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikabarkan tentang bagaimana peperangan itu terjadi dan kasusnya Usamah yang akhirnya tetap membunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipanggil Usamah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat dipanggil Usamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah, "Aqtalta?" Benar Usamah, kamu telah membunuhnya? Kata Usamah, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Lima qatalta?" Kenapa dibunuh? "Ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah pada saat pedangku sudah ada di hadapannya. Pada saat dia membunuh para sahabat, kawan-kawan saya, sedikit pun dia tidak mengeluarkan kalimat syahadat tersebut. Namun begitu pedang saya ada di hadapannya, baru dia mau mengatakannya." Dia mengatakan itu ya Rasulullah karena takut mati. Apa kata Rasulullah SAW? "Asyaqaqta qalbah." Apakah kamu membelah dadanya wahai Usamah sampai kamu tahu niatnya orang tersebut? Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Usamah, madza tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah?" Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah jika la ilaha illallahnya orang tersebut datang menghujatmu di hari kiamat? Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Usamah, madza tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah?" Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan dengan la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya orang tersebut jika datang menghujatmu di hari kiamat? Usamah mengatakan lagi, mintakan ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Usamah, madza tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah?" Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan dengan la ilaha illallah yang telah keluar dari lisan orang tersebut jika datang menghujatmu di hari kiamat? Bayangkan ikhwah, Usamah diancam oleh Rasulullah SAW karena membunuh seseorang yang belum pernah sujud, jemaah, yang belum pernah sedekah, belum pernah sholat Jumat. Tapi ancaman Rasul begitu berat kepada Usamah sampai Usamah mengatakan, "Aku berharap di hari itu aku belum menjadi orang Islam. Karena aku selalu dipojokkan oleh Rasulullah SAW." Lalu bagaimana adanya seseorang yang membunuh orang-orang yang sedang sholat, membunuh orang-orang yang sudah sholat, sudah haji, membunuh orang-orang yang telah beribadah kepada Allah, tetap dia bunuh? Fala haula wala quwwata illa billah. Ayolah ikhwah, jangankan seorang muslim membunuh muslim, orang muslim muwahhid bertauhid sujud kepada Allah siang dan malam. Orang muslim muwahhid la ilaha illallah ada di hatinya, sujud siang dan malam, lalu dia membunuh orang kafir tanpa ada aturan dalam Islam, membunuh orang kafir yang tidak dalam peperangan. Apa kata Rasulullah SAW? "Man qatala mu'ahadan falam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir, tapi kafir itu bukanlah kafir yang diperbolehkan dalam agama untuk diperangi dan dibunuh, maka sang muslim tersebut tidak akan mencium aromanya surga. Gak usah bicara masuk surga, aromanya tidak tercium. Kenapa? Karena membunuh seorang yang kafir namun tanpa aturan dari Al-Quran dan Sunnah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahid al-qahhar was-salatu was-salam ala nabiyyina Mustafa al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Kalau kita melihat bagaimana track record, enggak usah jauh-jauh, di Jakarta saja berapa dalam waktu sebulan atau setahun pembunuhan ini terjadi dengan bermacam-macam latar belakang, jemaah. Menyedihkan pada saat kita mendengar sekolah A dengan sekolah B tawuran, mati satu. Ini mati di atas apa? Apa yang dia bela? Hilang nyawanya. Latar belakangnya apa? Bukan la ilaha illallah. Dia tidak sedang jihad yang kalau mati jadi syahid. Tidak. Kampung A dengan kampung B tawuran, mati satu, balas satu lagi. Mati di atas apa? Berperang di atas apa? Ditumpahkan darah kaum muslimin, ditumpahkan nyawa-nyawa kaum muslimin. Supporter bola A dengan supporter bola B, fanatisme, saling bunuh-bunuhan, nonton bola sampai ada yang mati. Ini mati di atas apa? Mati di atas apa orang ini? Nyawa dia keluar atas dasar apa? Orang itu dibunuh atas dasar apa? Fala haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala tahta rayat al-'immiyah, yaghdabu li'asabiyyah, aw yad'u ila 'asabah, aw yansuru 'asabah, faqatil faqitlatun jahiliyah." Rasul mengatakan, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah dan berperang karena fanatisme di kampungnya, karena fanatisme dengan klub jagoannya, karena fanatisme dengan sekolahannya, lalu dia terbunuh, faqitlatul jahiliyah, maka bangkai jahiliyah jadinya orang tersebut. La ilaha illallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masalah nyawa dan darah kaum muslimin itu berat di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nyawa-nyawa kaum muslimin, menjaga darah-darah kaum muslimin. Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.